Tes. Ada. Oke. Cek. Ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang buat para peserta, teman-teman sekalian, di acara Open Class ketiga Komunitas Pencinta Teknologi Pemrograman. Nah, bulan lalu kita udah ketemu juga membahas tentang role in software. Nah, di kali ini kita akan membahas rumpun yang sama, yaitu software juga, namun lebih detail. Kita akan membahas di bidang atau sub bidang mobile, yaitu dengan judul The Power of Flutter 2. Dan pemateri kita kali ini sedikit berbeda karena bulan lalu kita dari eksternal. Nah, kalau sekarang kita dari internal kembali, yaitu pengurus kita, Iman Nurrohman. Oke, baik, seperti biasa sebelum kita mulai acara Open Class ini akan ada beberapa informasi juga dan juga presentasi awal dari Kompetegram terlebih dahulu. Namun sebelum itu, karena ini menyangkut pembelajaran, seperti biasa kita akan baca doa dulu terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa, kita mulai. Oke, berdoa dicukupkan. Sekarang sebelum kita masuk ke pematerian, sekalian menunggu teman-teman yang lain, dan juga kita akan ngebahas dulu nih tentang Kompetegram itu apa. Barangkali di sini ada yang luar anggota, nah kita akan bahas. Oke, boleh next slide-nya Fajar? Next. Oke, next. Nah, jadi buat teman-teman yang misalnya baru tahu nih atau baru datang nih pertama kali di acara Kompetegram. Nah, Kompetegram itu apa sih? Nah, Kompetegram yaitu komunitas pencinta teknologi pemrograman yang merupakan komunitas di lingkup UPI yang bergerak dalam bidang teknologi pemrograman. Nah, saat ini Kompetegram itu mencakup beberapa bidang, mulai dari software development, embedded system, artificial intelligence, sampai teknologi pemrograman lainnya. Namun meskipun saat ini kita memang lebih condong ke software karena kita masih dominan di RPL, tapi melihat ada prodi-prodi baru dari Tekkom, dari MKB, kita bisa memungkinkan nih melebarkan sayap kita nih ke rumpun-rumpun tersebut. Nah, leader kita saat ini yaitu dipimpin oleh Ardi Hilalitsna. Nah, saudara Ardi juga sudah hadir. Nah, beliau ini dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak Angkatan 2019. Dan ini informasi yang penting dan baru juga, jadi kita itu telah berkolaborasi dengan Hima RPL, khususnya di Departemen Pengembangan Diri. Oke, next. Nah, jadi kan kadang sebagai penyelenggara kita juga kebingungan nih, kita isi materinya mau apa aja nih. Nah, jadi salah satu cara biar menarik minat gitu ya, nah kita melakukan open request pematerian nih. Jadi misalnya buat teman-teman yang pengen ngusulin, pengen materi yang dibahas apa nih, misalnya saya pengen bahas TypeScript nih, saya pengen bahas Kubernetes, atau pengen di luar RPL. Nah, itu boleh. Kalian bisa kirim, ya saya kirim di chat. Nah, itu nggak perlu login, kalian tinggal kirim aja materinya apa. Dan juga kalau misalnya ada request pematerian, boleh di situ diisi aja. Tapi yang opsional itu sifatnya. Oke, jadi ini bisa jadi apa ya, kebijakan kita nanti buat materi di bulan depan kira-kira apa. Nah, itu bisa melihat dari survei anggota kita. Oke, next. Nah, juga ini mungkin ada yang belum pada tahu juga ya. Jadi kita itu Kompetegram ini sebenarnya udah ada IG-nya. Jadi kadang mungkin di grup kita kurang aktif, padahal di IG juga sebenarnya aktif, kita rajin ngepost. Semoga tetap istiqomah selama seminggu sekali. Dan juga itu berkaitan erat tentang teknologi modern biasanya sama informasi event kayak sekarang Komperklas ini. Terus juga di YouTube juga ada sebenarnya. Jadi misalnya mau ngeliat rekaman-rekaman yang lalu,
Nah, itu boleh dilihat di YouTube kita, dan juga di YouTube kita juga tentu ada tutorial-tutorial lainnya. Oke, next. Oke, baik, kita mulai saja acara Open Class The Powerful of Flutter 2 ini bersama Imanur Rohman. Oke, sebelum kita mulai, kita akan membacakan dulu terlebih dahulu CV pematerinya. Oke, boleh di next. Oke, nah, nama Imanur Rohman, pendidikannya alumni dari SMKN 4 Bandung, jurusan Software Engineering atau PL, dari tahun 2017 sampai 2020. Kemudian sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Software Engineering, sejak 2020 sampai sekarang. Berarti angkatan 2020 nih. Nah, pengalaman kerja terutama itu banyak, mulai dari yang terdahulu dulu ya, dari Telkom Primat Certivia sebagai komentor Flutter di Oktober 2019, kemudian Somea Kreatif Nusantara sebagai Flutter developer juga, tahun 2019 Oktober tepatnya hingga Desember 2019. Dan ini yang masih baru, yaitu di PT Mahardika Solusi Teknologi sebagai freelancer. Ini baru ya, dari 2021 Maret sampai sekarang. Nah, ada banyak skill-skill yang dimiliki. Kalau dilihat dari skillnya, wah ini kayaknya mobile developer sejati nih, Kang Iman ini. Nah, itu ada Flutter, Java, Kotlin, Git, sama REST API. Oke, paling itu saja pembacaan CV-nya. Saya akan panggil Kang Iman. Gimana Kang Iman? Ada? Halo, halo, tes, tes. Ada suaranya. Oke. Baik, jadi nanti Man, kalau misalnya ada perlu apa-apa tinggal ngomong aja karena kita selalu Oke, standby. siap, siap. Oke, dan buat rekan-rekan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung aja di chat. Nanti kita akan list meskipun nggak akan dijawab langsung sama pemateri karena kan pemateri ngeliat slide gitu ya agak susah gitu ngeliat chat. Nah, itu boleh aja langsung, nggak harus nunggu open sesi question and answer di akhir ya. Jadi langsung aja chat, nanti kita akan list. Oke, baik. Itu saja permulaan dari penyelenggara kita, itu Kompetegram. Kita akan mulai. Saya ucapkan selamat menuntut ilmu. Oke. Ya, baik, langsung kita ambil alih hostnya. Pertama, saya mau share screen terlebih dahulu. Maaf, ini udah muncul. Tampilan Meet, Man. Oke, sama. Nah, sekarang udah muncul. Oke, sudah tampilan Google Slide. Yap, oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang The Powerful of Flutter 2. Sebelumnya, sebelum ke penjelasan betapa OP-nya si Flutter 2 ini, kita pengenalan dulu si Flutter-nya. Mungkin dari kita ada yang belum kurang tahu tentang si Flutter ini apa sih gitu. Pertama, Flutter adalah sebuah framework atau toolkit open source yang dibuat oleh Google untuk membangun sebuah UI atau user interface pada mobile, web, dan desktop yang dikompilasi secara natif pada satu code base. Nah, jadi si Flutter ini apa sih buat ngebikin UI aja ya, ingat buat UI aplikasi seperti ya mobile, web, dan desktop. Nah, sekarang itu si Flutter ini sedang boomingnya itu tahun 2019 sih sebenarnya. Si Flutter ini sebenarnya udah lama, ada tahun 2016 atau 2017, tapi boomingnya itu baru 2019. Ya mungkin karena dari Google gitu, jadi banyak yang penasaran juga. Jadi sekarang itu baru boomingnya sekarang. Lalu si Flutter ini dibuatnya itu pakai bahasa Dart. Kan si Flutternya itu si framework-nya. Nah, dibuatnya itu pakai bahasa pemrograman Dart. Dart ini yang dioptimalkan untuk mengembangkan aplikasi di platform apapun. Tujuannya adalah menawarkan bahasa pemrograman yang paling produktif untuk pengembangan multi-platform yang dipasangkan dengan platform runtime eksekusi yang fleksibel untuk framework aplikasi. Nah, selain Flutter tadi, si Dart ini tuh dibikin juga buat web juga sama server. Tapi yang saya tahu yang webnya itu ada si Flutter-nya, terus ada satu lagi Angular Dart. Mungkin kalian bisa cari tahu ya buat Angular Dart.
Itu kayak gimana? Itu dibuatnya pakai Dart juga. Next. Nah, sekarang kenapa sih kita tuh buat UI mobile tuh perlu pakai Flutter, buat desktop itu perlu pakai Flutter, buat web itu buat pakai Flutter. Kenapa gak yang lain? Yang pertama, si Flutter ini memiliki 4 keunggulan yang diklaim sama si Flutternya sendiri ya. Yang pertama ada beautiful, lalu yang kedua ada produktif, yang ketiga ada fast, yang ketiga ada open. Yang beautiful ini ya untuk membuat UI yang bagus, terus ada produktif, lalu ada fast, ada open. Open ini buat ini apa sih, open source gitu, terbuka bagi umum. Jadi kita bisa kontribut langsung ke si Flutternya. Nah, untuk fast sama produktif bisa dijelaskan di slide ini. Nah, di fast development ini maksudnya itu dia itu bisa langsung, semisal kita itu pengen ngebuat UI, terus kita itu gak harus nungguin lama kayak kita itu bikin native. Kan kalau native itu setiap kali ingin membuat aplikasi itu dia itu perlu ini nge-gradle, setiap kali bikin aplikasi nge-gradle, jadi lama gitu. Nah, si Flutter ini memiliki keunggulan di mana kalau misal kita nge-save code yang kita udah bikin itu, nanti itu langsung ke reload gitu di si device-nya, di device yang kita tes. Itu salah satu keunggulannya. Sebenarnya awalnya juga si Flutter itu nge-gradle juga sih, tapi ke nantinya itu bisa langsung ini nge-hot reload. Nah, itu nama fiturnya itu hot reload, bisa ngebind langsung ketika kita nge-save kodenya. Jadi kita itu bisa lebih cepat, sama kita bisa lebih produktif lagi dalam membuat UI-nya gitu. Nah, kayak contoh ini. Ketika kita ini tuh apa sih? Misalkan kita ngeganti si teksnya, dia itu langsung otomatis terganti ke ininya, si teksnya itu langsung terganti ketika kita tinggal Ceterialize atau nge-save langsung terganti gitu. Yang asalnya clicked jadi tapped gitu. Bisa langsung terganti secara real time. Nah, namanya fiturnya itu ingat ya, hot reload. Lalu yang kedua ada kenapa kita harus pakai Flutter itu adalah expressive dan beautiful UI. Di mana sih kan kita itu kalau semisal bikin UI mobile itu kan biasanya dari UI UX designer. Nah, kadang kan UI UX designer itu bikin layoutnya itu aneh-aneh gitu, bukan aneh-aneh sih, ya sulit itu untuk dibuat gitu. Nah, dengan adanya Flutter ini, kita tuh bisa ngeiyain desain yang ada di UI UX yang aneh-aneh itu bisa kita iyain gitu. Kayak ini nih, contoh aplikasinya itu Remini. Dia ini salah satu aplikasi yang terbaik lah, favorit, udah diklaim sama Flutter-nya juga. Dia tuh bikin aplikasi bagus gitu, bisa dilihat. Terus selain itu ada juga native performance. Nah, di native performance ini, jadi si Flutter ini hampir menyerupai performance di si native-nya langsung gitu, base code jika kayak Kotlin-nya gitu. Kan kalau nggak salah ya, kayak React Native itu katanya agak lama, tapi di si Flutter ini ada perbaikan yang dimana bisa native performance, yang dimana maksudnya itu dia itu nge-compile native base code Flutter ke native ARM machine, maksud dari native performance. Tapi sebenarnya sih gak cepat-cepat banget sih sebenarnya. Kalau udah cepatnya itu waktu nge-build, tapi waktu ngetes itu masih agak-agak nge-lag. Gak bisa dibilang native performance juga sih. Ini tuh yang klaimnya tuh si Flutter-nya ya. Terus, nah di sini tuh ada lagi kelebihannya si Flutter itu support flare animation. Flare animation itu apa sih? Ya buat bikin animasi kayak gitu sih. Nah, di si flare animation ini ada ini animasinya itu 60 fps. Nah, si Flutter ini support animasi 60 fps. Tapi ya itu kembali lagi ke device. Nah, ini tuh terbatas ya. Jadi cuma sampai KitKat doang batasan untuk bisa ngegunain flare animation yang 60 fps. Nah, Remini ini tadi tuh dia itu animasinya itu pakai si flare tadi yang 60 fps. Kalian bisa coba di Play Store, bisa di-download si Remini apps-nya buat
sampel gitu buat ngeliatin gimana. Lalu kenapa sih harus Flutter juga? Nah, si Flutter ini rencananya itu bakal jadi code base buat ngebikin aplikasi di Google Fascia OS. Jadi Fascia OS itu OS buatan Google sendiri. Nah, BTW si Fascia OS ini sebenarnya buat ngegantiin Android. Tapi kan sebenarnya itu berita ini tuh udah lama sih. Si Fascia OS-nya juga udah dirilis tahun 2016. Nah, yang katanya itu dia itu pengen ngegantiin Android, tapi sampai sekarang juga masih belum keganti gitu, masih update gitu Android-nya juga, masih udah berapa ya sekarang tuh udah 12, masih ada Android 11. Ya mungkin si Google itu takut nasibnya itu kayak Windows Phone, jadi takut ya gak laku gitu. Mungkin bisa, jadi kalau misal si Fascia OS ini rilis terus ngegantiin Android, nah mungkin Flutter ini bisa menjadi powerful gitu, bisa jadi masa depan gitu buat kita bikin UI aplikasi, bisa jadi apa sih ya masa depan gitu buat menata karir juga gitu. Nah, di sini siapa aja sih yang pakai Flutter? Yang pertama ya udah pasti Google, lalu ada eBay, BMW, Square, Alibaba Group, dan Capital One. Kalian tuh bisa lihat di link ini flutterdev.showcase. Di sini tuh banyak sih, gak cuma 6 company ini, ada Grab juga pakai. Grab itu pakainya di Grab Merchant. Kalau Google tuh pakainya di Google Pay. Nanti bisa kalian cek di Google Play Store. Lalu ini pendekatan Flutter itu pakai apa sih? Nah, si Flutter ini kan udah disebutin bahwa si Flutter ini dibuatnya pakai native ARM binary code. Jadi dibuatnya itu langsung ke ARM binary code-nya. Nah, di sini tuh ada dua ya. Ada buat Flutter widgetnya itu buat UI. Yang pertama ada disambungnya itu dari Canvas sama Event. Event itu buat gestur kayak gitu. Canvas itu buat tampilannya gitu. Dulu ada platform channel. Nah, platform channel ini buat apa? Buat nge-handle service kayak semisal kita itu pengen nambahin Google Map atau apa ya? Notification. Nah, itu kan di si native code Android sama iOS itu beda kan. Nah, si platform channel ini buat menengahi si kedua si platform itu. Jadi biar nyambung antara notifikasi Android sama si iOS. Nah, si platform channel ini buat ngenengahinya gitu, buat ngetuin kodenya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Sama kamera juga ini punya background service gitu, buat ngehandle-nya itu pakai platform channel. Lalu ada mobile arsitekturnya. Di sini yang pertama apa sih? Itu dimulainya dari foundation. Ya mungkin lebih jelasnya bisa lihat di sini ya. Flutter Dev di dokumentasinya. Mungkin penjelasan dari saya takutnya kurang lengkap. Nah, ini tuh awalnya itu dari foundation, terus ke animation painting tuh sama gestur, di rendering, ke widget, lalu ke material sama Cupertino. Apa sih material Cupertino sama Cupertino itu? Material itu base UI yang dibikin sama Android. Jadi bikin UI Android itu bukan gak boleh asal ya. Ya ada tata caranya itu. Tata caranya itu kalau Android itu pakai material, kayak iOS. Kalau iOS itu pakainya Cupertino. Jadi apa ya? Buat ngebuild layoutnya itu kayak tata caranya itu ada di material. Jadi kayak button, kayak apa lagi ya? Button navigation sama upbar itu ada apa ya khususnya gitu. Kalau ya itu ingat lagi kalau material itu buat Android, kalau Cupertino itu buat iOS. Terus ini buat engine-nya, buat nge-handle background. Di sini kan ada platform channel sama Dart Isolate. Ya lebih jelasnya bisa dilihat di sini arsitektur Flutter di dokumentasinya. Ini buat nge-embed si Flutter-nya. Lalu kedua ada web arsitektur. Kan si Flutter ini udah support web. Nah, ini buat si arsitektur webnya. Hampir sama sih. Cuma bedanya itu si Flutter ini kan itu kalau misalkan si native kalau misalkan ke mobile itu ngebuildnya tuh ke native ARM, tapi kalau misalkan si webma itu langsung ke JavaScript, pakai JavaScript kayak Canvas, WebGL sama WebAssembly. Nah, di compile-nya itu pakai ini kayak JavaScript sama ini yang di bawah ini browser.
Nah, ingat kalau semisal Flutter ini semua yang ada di dalamnya itu adalah widget. Jadi segalanya itu widget. Mau apapun selama itu widget, yaitu tampilannya itu widget gitu. Everything is widget. Mungkin kalau misalkan bingung, widget itu komponen lah. Bisa dibilang komponen di si Flutter. Tapi sebutannya itu di Flutter itu widget. Yang pertama, buat apa sih ngebikin UI, UI-nya itu ada dua ya. Ada stateless, nama lengkapnya itu status widget, lalu ada stateful widget. Nah, bedanya apa? Kalau stateless ini dibuat bikin UI, tapi UI-nya itu nggak ada perubahan gitu, nggak ada perubahan state. Pakainya status widget. Kalau misalkan ada perubahan state, pakainya stateful. Apa sih maksudnya dari perubahan state sama nggak ada perubahan state? Kalau nggak ada perubahan state itu kayak statik, kayak misalkan gambar, kayak teks. Jadi nggak ada perubahan si state-nya. Kalau misalkan stateful widget itu kayak kalau misal kita mau update UI, misalkan tadi button klik tadi kita pengen counter si angkanya gitu, misalkan tambah-tambah increment. Nanti itu buat nge-update UI-nya itu pakai stateful widget gitu. Namanya buat nge-update itu namanya set state. Jadi setiap kali kita buat nambahin widget itu pakainya set state. Jadi kalau misal mau update, misalkan ada button, terus ada buat handle event tab-nya. Nah, di dalamnya itu ada set state buat nge-bind UI ke si layout si itunya UI mobile-nya. Terus kalau misal set state nanti ke build lagi. Oh ya, pertama itu urutannya ada konstruktor, lalu create state, lalu ini state, lalu ke build. Nah, kalau misal udah jadi, kalau misal kita nge-state state, nanti itu balik lagi ke build. Kurang lebih gitu sih. Di update widget ini kalau misal ada perubahan widget, kita bisa nge-listen. Nah, ini tuh fungsinya buat ini. Misal ya ada perubahan widget lama sama widget baru. Terus ada widget katalog. Jadi apa yang harus dipelajari sama bagus untuk dipelajari. Yang pertama yang mesti dipelajari ada basic widget, yaitu ada scaffold sama app bar. Scaffold ini buat ngebuild layout per page ya. Ingat. Jadi kalau misalkan kita pengen bikinnya itu per page, bikin per page. Nah, ada widget namanya scaffold. Pakai itu. Jadi kalau misal pengen nge-build satu page, kalau misal HTML kan tag HTML, tapi ini mah scaffold-nya gitu. Tag HTML-nya, nah, bikinnya itu pakai scaffold. Kalau misalkan pindah halaman, jadi nggak terlalu berantakan. Kalian sebenarnya bisa sih langsung misalkan pakai ke material ini ke single sheet layout ini bisa langsung pakai kontainer, tapi nanti itu si UI-nya bakal jelek. Nah, si pakai scaffold ini lebih bagus gitu, lebih otomatis ngebuild UI-nya itu udah udah sesuai sama yang kita pengen. Nanti itu ada up bar, si atasnya gitu, top barnya gitu. Terus ada body itu buat ininya apa sih? Dalamannya ya, body itu kayak tag body lah di HTML. Terus ada material and komponen ya udah dijelasin tadi ya. Material itu buat Android, sama komponennya itu buat iOS. Di sini ada tab bar, button navigation, ada radio button, dialog, bottom sheet, sama button. Nah, setiap apa sih? Setiap tema si ini tuh bisa ngikutin gitu. Kalau misal kita itu pakainya material app, nanti itu si apa sih layoutnya itu bakal ngikutin material komponen juga gitu. Mungkin sebenarnya ada sih ya material app, tapi saya lupa gak dimasukin. Material app itu buat apa sih? Nge-handle tema sama ini route di si Flutter. Terus ada single sheet layout. Nah, single sheet layout itu maksudnya layout tapi cuma punya satu anak gitu. Jadi gak banyak kayak si
multi-shield layout. Nah, ini contohnya tuh yang sering banyak dipakai itu ada Elegant, Container, Center, Expanded, Overflow Box, Padding, Size Box, Baseline. Mungkin Elegant kayak alignment biasa. Dari sini tuh single child layout ini perlu dikombinasi sama si multi-shield layout ini. Nah, multi-shield layout ini yang bisa nampung layout banyak. Jadi, kalau misal karakteristiknya itu biasanya single child itu ada namanya itu apa ya, atributnya itu child. Kalau misalkan multi child layout ini children gitu, jadi anak-anaknya gitu, punya anaknya itu banyak. Kalau misalkan children itu si turunnya itu cuma satu. Multi child layout itu ada column, row, wrap, indexed stack, table, grid view, and list view. Nah, di sini tuh ada column sama row ini tuh biasanya yang dipakainya itu si widgetnya itu nggak scrollable, pakainya pakai column atau row sama wrap. Nah, ini tuh hampir sama ya kegunaannya itu. Kalau column itu ngebikin layout tapi horizontal, vertikal. Kalau row itu horizontal. Nah, wrap ini bisa horizontal sama vertikal, tapi kan sebenarnya kalau kita pakai row sama column itu biasanya ada error overflow box atau kelebihan layoutnya. Nah, itu bisa dihandle pakai wrap ini. Jadi kalau misalkan ada kelebihan layout, nanti itu dia bisa otomatis ke bawah sendiri. Nah, di sini ada indexed stack sama stack. Sebenarnya sama aja sih. Kalau indexed stack ini si komponennya itu bisa diatur indeksnya ke berapa. Nah, stack ini layout tumpukan ya lupa. Stack ini ada layout tumpukan, jadi buat bikin layout yang numpuk gitu. Jadi numpuk gitu kan, stack itu kan numpuk. Nah, kalau misalkan pengen bikin apa sih, kayak apa ya, gambar, terus gambarnya itu ada backgroundnya itu kayak card gitu, biasanya pakai stack ini sih buat ngebuat UI-nya. Lalu ada table ini ya untuk bikin table, kayak table view di HTML juga sama, ada table kan, mirip-mirip lah kayak gitu. Terus ada grid view sama list view. Grid view sama list view ini apa? Si grid view sama list view ini buat ngebikin UI yang scrollable, jadi bisa di scroll gitu. Grid view ini bedanya apa sama list view? Kalau list view ini cuma vertikal, jadi cuma ngebain layoutnya itu cuma satu-satu gitu, nggak bisa ngebagi dua. Nah, kalau misalkan ada case-nya itu kita itu perlu bikin UI yang bisa bagi dua, pakainya grid view. Terus ada text widget ini buat apa ya, membuat komponen kayak teks sama teks kayak paragraf di HTML. Nah, kita bisa diatur stylenya, nanti ada atributnya buat atur stylenya. Terus ada list text ini untuk ngebikin UI, bikin teks, tapi teksnya itu misalkan ada dua style. Kan yang satu stylenya itu font weight-nya itu cuma 500, tapi yang satu lagi font weight-nya 800 atau bold. Jadi bisa bikin kayak gitulah, atau kayak bikin hyperlink gitu. Nah, kayak source ini biasanya contohnya itu kayak source ini bikin apa sih, restrict itu. Di sini ada yang nggak hyperlink, di sini yang ada yang teks biasa. Kegunaan restrict itu buat ini, buat kayak bikin UI kayak gini. Terus ada input widget. Pertama ada form sama form field. Yang paling banyak dipakai itu form field. Form field itu buat ya input tadi. Terus ada asset, ada image sama icon. Ini teks, ini salah sih, ini harusnya icon. Nah, yang ini tuh buat nge-handle kalau misal kita pengen nambahin image atau icon. Nah, sebisa mungkin kalau misal icon, sebisa mungkin itu pakainya yang bawaan gitu, pakai yang si bawaan Flutter. Ya memang sih agak kurang menarik, tapi ya biar lebih hemat size gitu, lebih baik pakainya icon yang udah ada disediain oleh Flutter. Ini udah ada sih yang icon. Kalau image sebisa mungkin pakai network dari network. Kalau misalkan aset, nanti itu ke si aplikasinya jadi berat, si file size-nya itu jadi gede gitu. Nah, di sini ada bagus untuk dipelajari. Lalu ada asynchronous widget. Ini buat nge-handle apa ya, API. Kalau misal kita itu pakai apa ya, nge-fetch data dari internet,
Nah, pakainya ini asynchronous widget ini. Ada Flutter Builder sama Stream Builder. Bedanya apa sih? Future Builder itu sifatnya itu nggak ini. Dia itu asinkronus ya, nunggu data yang belum jadi itu bisa ngebuild data yang belum ada, kayak apa ya, lazy load gitu ya, kayak lazy load kalau kalian tahu itu lazy load. Jadi kita itu bisa nambahin kalau misal kita itu kan pengen dapetin data dari internet, mungkin ada loadingnya, nah bisa pakai Flutter Builder. Nah beda lagi sama Stream Builder. Stream Builder ini bisa langsung ngebind langsung si UI-nya. Biasanya itu Stream Builder itu dipakai buat ini Firebase apa ya, itu database-nya itu yang real time ya, yang database real time. Nah di handle itu pakai Stream Builder. Kenapa saya masukinnya ke bagus untuk dipelajari, nggak ke harus dipelajari? Soalnya si asynchronous widget ini tuh bisa aja diganti sama ini. Jadi itu ada state management, mungkin penjelasannya nanti ya. Jadi si asynchronous widget itu udah ya, saya itu udah jarang pakai, tapi bagus juga sih dipelajari buat basicnya. Soalnya kenapa nggak dimasukin ke machine learning itu? Soalnya ini nanti diganti sama state management. State management lebih enak lagi gitu, lebih bisa dijelasin. Terus ada painting sama effect. Nah ini buat ngehandle kita kalau misal pengen ngebikin gambar kayak pet gitu. Sama efek itu buat kalau semisal kita pengen bikin card tapi ada apa sih, kayak efek touch-nya gitu. Terus di sini juga ada clip pad, maksudnya itu kita itu nggak bisa motong gambar rounded secara langsung. Nah pakainya itu pakai clip rag kayak gini, clip pad, clip rag, sama ada clip apa satu lagi, itu buat ngepotong gambar, nge-crop gambar fungsinya itu. Terus ada touch interaction. Nah di sini ada ini ya, draggable, gesture detector, sama scrollable. Jadi itu kan kayak apa ya, kayak si contain, misalkan si single si layout ini sebenarnya nggak punya apa ya, nggak punya gest apa ya buat ngehandle event tab-nya gitu. Misalkan user pengen nge-tab ini, si layout ini tuh nggak punya bawaan buat ngehandle event tab-nya. Nah si gesture detector ini hadir buat ngehandle apa sih, handle ini event touch-nya si user. Nah, ini bagus sih kalau dipelajarin, walaupun sebenarnya dalam case-nya bisa langsung pakai button gitu. Jadi draggable juga jarang gitu. Scrollable kan bisa langsung pakai list view, tapi bagus juga sih untuk dipelajarin. Nah ini ada juga animation widget buat animasi. Tadi ada animate builder, animate container, sama presentation. Terus hero ini buat perpindahan page. Jadi kalau misalnya ada foto terus pengen ada efeknya pakai hero. Animated builder buat ini animasi kayak apa ya, punya animasi lah, ini buat animasi. Pattern transition buat transition page. Sebenarnya banyak sih, gak ini doang. Di sini tuh ada turunannya. Terus ada style, media query, sama theme. Ini harusnya theme data sih. Media query ini buat ngehandle kalau misal kita pengen dapetin screen size dari si device, screen width-nya sama height-nya, dapetinnya pakai media query. Selain itu media query bisa menghapus padding di komponen, kan ada aja gitu si komponennya itu udah dimasukin padding. Nah buat menghapusnya itu bisa pakai media query. Terus ada accessibility widget semantic. Nah semantic ini gunanya buat apa? Kayak out di image di HTML, itu buat buat apa, nandain bahwa ini tuh gambar itu buat apa, jadi buat nandain gitu. Kan ada juga ada screen reader. Nah seperti itu gunanya buat buat ngelabelin si widgetnya gitu. Nah ini layout di Flutter itu kayak gimana? Semisal ada layout kayak gini ya,
ada icon, terus ada teks. Nah, gimana sih cara nge-build layoutnya itu? Kita tuh lihat dulu, analisis dulu ya. Pertama, ini tuh sebenarnya ada di, nah ini ada garis ini tuh maksudnya tuh dia itu di dalam kontainer. Terus di kontainer itu kita tahu kita bisa lihat kan dia itu aplikasi si tampilannya itu nge-vertikal kan, komponennya itu bentuknya itu vertikal gini. Nah, kita itu pakainya row. Terus kita lihat lagi si layoutnya itu ke bawah gini. Pakainya apa? Pakainya kolom. Terus di ini itu ada icon, terus kontainer, samain kayak tiga-tiganya. Mungkin bisa dilihat si hierarki widgetnya. Jadi semakin dalam, semakin itu tuh widget yang paling terakhir ditampilin. Oh iya, buat biar gak susah, bisa dibedain ya. Ini kalau semisal multi-shade layout ini biasanya dia itu apa ya, buat ngebind UI kayak gini ya. Nah, sebenarnya nggak harus pakai row juga sih, bisa juga pakai list view, terus dianya itu list view, terus dianya itu direction-nya itu diganti ke horizontal. Nanti itu bisa juga kayak gini. Sebenarnya bebas gitu, nggak usah nuntutin kalau misalkan ini horizontal ini harus pakai row. Itu sebenarnya nggak usah gitu juga sih, bebas, itu terserah. Bisa aja pakai ya list view tadi, bisa pakai wrap tadi, tergantung kebutuhan. Kalau semisal memang datanya itu nggak pengen apa ya, nge-expand atau nge-overflow kelebihan itu si layoutnya, bisa pakai kolom. Nah, di dalam biar gak kelebihan juga bisa pakai ini expanded. Nah, expanded itu widget yang bikin kita itu ngisi layout yang kosong. Jadi kalau misal kita gak pakai expanded, nah itu nge-rank-cap gitu. Nah, pakai expanded itu buat jangkauin satu-satu, bukan ngejangkauin apa ya, ngebikin space-nya itu dibagi-bagi gitu. Bisa pakai expanded, atau bisa juga ada yang apa sih namanya itu atribut di kolom, namanya itu space between. Nah, itu bisa juga buat ngehandle kalau semisal layoutnya itu biar gak kosong banget, biar ngebuild satu-satu gitu. Terus ini Flutter in a nutshell bisa dibilang kayak gini gitu. Dia itu misalkan ini scaffold ya, terus di dalamnya tuh ada ini, di dalamnya ada ini lagi, di dalamnya ada ini lagi, di dalamnya ada ini lagi, di dalamnya ada ini lagi. Memang sih kalau misalkan baru pertama kali itu tuh agak apa ya, agak ribet gitu, bikin pusing. Nah, buat ngehandle ininya tuh gimana sih? Pakai yang pertama itu ada cara di React Native namanya itu atomic. Jadi dia itu misahin widgetnya satu-satu ke bagian paling terkecil. Nah, kalau misalkan ada lagi widget yang agak gimana ya, yang agak banyak, nah si widgetnya itu dipisahin lagi ke molekul. Gimana? Mungkin penjelasannya bisa dicari ya. Atomic ini desain ini buat biar gak pusing gitu. Jadi kita tuh bisa pisahin satu-satu. Sama kalau misalkan dipisahin satu-satu itu biar apa tuh? Biar gak pusing juga, sama biar reusable, bisa dipakai berulang-ulang. Jadi misalkan kita bikin satu page, tapi sebenarnya itu kayak gini nih, diulang-ulang kayak gini, sebenarnya ini nggak baik sih, diulang-ulang. Jadi ada ini, lebih baik langsung bikin kayak buat ininya, tampilinnya. Nah, itu tuh pakai atomic, jadi dibikin ke komponen yang lebih kecil. Nanti bisa dinamain kayak container icon atau apa, bisa dinamain apa. Itu bisa menjadi lebih mudah dibaca sama mudah dikembangin lah, dibanding kita ngebikin satu-satu, capek juga. Bisa juga ini
nge-builder pakai list. Ya mungkin itu caranya agak ribet sih. Mending pisahin satu-satu aja dulu. Nah ini buat roadmap belajar Flutter-nya kayak gimana. Ini ada yang perlu dipelajari, nice to have, bagus untuk ini, sama optional. Ini dibuat sama ini Alexander, bisa nanti saya kirim buat fullnya. Yang pertama ada dev environment-nya bisa pakai Android Studio atau Visual Studio, bebas sih. IntelliJ juga bisa, terserah itu ya gimana nyamannya. Kalau misalkan Android Studio itu emang agak berat, tapi nanti buat urusan build enaknya pakai Android Studio. Terus ada Flutter CLI atau Command Line Interface, ini buat ngehandle Flutter Doctor, kayak buat ngecek si SDK-nya ada enggak atau enggak. Ini Git udah sebenarnya ini must-have sih yang Git ini. Udah pasti dibutuhin. Terus ada language. Yang pertama ada Dart. Ini udah pasti perlu. Soalnya bikin aplikasinya juga pakai Dart ini kan. Terus ada code style, ada OOP. Nah ini sebenarnya perlu sih ini yang object oriented. Soalnya kebanyakan ya gitu si hierarkinya tuh pakai objek itu, tapi sebenarnya nggak objek banget sih. Ya bisa dibilang objek tapi nggak sepenuhnya objek. Kan kalau object oriented programming itu gimana ya, dia itu bikin class interface kayak gitu, tapi ya pokoknya kalau Flutter ini agak beda gitu sama konsep OOP buat UI-nya, tapi buat logiknya itu masih OOP sih, masih masuk. Bisa ada fungsional, bisa juga pakai fungsional programming. Di Flutter ini di Dart ini sebenarnya tujuannya itu buat ngegantiin JavaScript. Si Google ini pengen ngeganti JavaScript yang jadi si Google ini pengen buat bahasa pemrograman yang ngegantiin JavaScript. Nah, si Google ini bikin JavaScript-nya si Google gitu. Nah, JavaScript-nya si Google itu si Dart. Jadi, kalau misal kalian teliti, ada beberapa yang mirip kayak fungsi si JavaScript. Jadi, kalau misalkan kalian dari JavaScript, sebenarnya nggak terlalu ribet sih kalau misal di si logic Dart programming-nya atau fundamental si Dart-nya. Tapi kalau misal di UI-nya itu emang agak ribet sih, perlu ini adaptasi yang lumayan lama, 2 minggu sampai 2 mingguan lah. 2 minggu, semingguan buat adaptasi si UI si Flutter-nya biar kebiasa gitu. Emang agak hierarkial gitu, agak ribet. Terus ada basic widget yang udah dijelasin, ada material widget sama material design. Ini sama ya sebenarnya. Terus ada Cupertino Design, ini buat iOS. Lalu ada Core Design Pattern. Nah, di sini sebenarnya bisa langsung loncat ke ini sih, ke state management, ke arsitekturnya langsung. Tapi kalau misalkan pengen dasarnya gak apa-apa, ini lebih bagus. Belajar dulu sih observer kayak gimana, comment kayak gimana, dependency injection di Flutter kayak gimana. Terus Core Design Principle. Nah, di sini bisa pakai case atau dry atau solid. Saya rekomendasi solid sih, atau ini prinsip ya. Prinsip buat ngebikin UI biar mudah dikembangin. Terus ada networking, kalian bisa langsung belajar networking di sini. Bisa belajar langsung RESTful API, terus desain itu buat ininya. Nah, di RESTful API ini ada 2 package. Yang pertama ada HTTP sama Dio. Kalian bisa pakai dua-duanya atau Dio-nya aja. Yang bedanya itu si Dio ini lebih lengkap. Itu buat RESTful API. Nah, si JSON ini kita tuh buat nangkep respon dari si RESTful API. Bentuknya kan biasanya JSON. Kalau XML udah jarang sih. Jadi belajarnya langsung ke cara gimana ngerubah data string ini ke JSON, ke map ke Flutter gitu, ke class Flutter. Belajar ini buat consuming API. Terus ada simple percentage. Ini buat nyimpen ini local storage. Ya, ini ada local storage. Terus serializer sama ini, sama satu lagi shared preference. Itu perlu dipelajarin juga sih buat nyimpen ini
kayak Chase lagi, bisa dibilang Chase ya, buat kayak state login, kayak apa ya, kan biasanya API itu pakai ini token. Buat nyimpan token itu bisa pakai local storage atau ini service preference, itu bebas sih. Terus sama lebih dalamnya lagi bisa pelajarin database. Ya walaupun database ini bisa dibilang ada yang masih dipakai atau ada yang enggak. Maksudnya tuh masih jarang, soalnya kan udah ada API, jadi ya database ini buat kayak nyimpen ini data search misalkan atau yang lainnya. Atau misalkan kita pengen bikin ini tuh pakai Firebase buat nyimpen data, bisa nih pelajarin ke SQLite atau Firebase. Bisa juga pakai Moore atau iCloud. Tapi ya yang sering dipakai masih yang SQLite sama Firebase. Nah, ini buat arsitektur yang tadi bisa dilewati kan. Nah, kalian tuh bisa belajar langsung dari sini. Bisa dari arsitektur juga bisa milih mau Redux atau MVVM atau MVC atau Finstead. Nah, di sini tuh sebenarnya yang enak itu ada nama khususnya, bukan secara langsung MVVM ya. Namanya itu provider. Selain itu ada Redux, MobX, sama Veloci. Nah, MVVM sebenarnya bisa sih langsung, tapi alangkah lebih baiknya pakai langsung si yang ada gitu, yang udah disediain yang khusus untuk Flutter. Namanya itu kayak provider, Redux, MobX, sama Veloci. Banyak sih, ada juga GetX, itu yang baru, lebih gampang katanya. Jadi dia itu gak perlu nge-get konteks. Terus ada testing, kita bisa langsung belajar ke unit testing. Ini language ini buat native-nya ya. Kalian perlu juga belajar native, soalnya ada beberapa konfigurasi dari native, kayak kalau di Android ya ada di Gradle, terus kalau di iOS ada di InfoPlease. Jadi buat nge-handle permission biasanya. Jadi kita itu perlu belajar juga si native-nya juga perlu dipelajarin. Terus ada Dart. Ini buat konkurensi Dart, kayak apa ya, buat lebih dalamnya. Terus ada fungsional sama reaktif. Ada package manajernya. Package manajernya itu pakai pub.pub ya, pubspec.yaml. Itunya pakai YAML, ekstensinya YAML. Lalu ada profiling, ada Flutter internal. Bisa langsung ke sini sebenarnya. Terus building application atau CI/CD buat mobile-nya gitu. Kita bisa belajar langsung ke ininya. Bagaimana cara ini nge-build Flutter, nge-release Flutter ke App Store sama Play Store. Bisa belajar ke Circle CI, bisa pakai CodeMagic juga buat nge-build-nya. Ada nanti itu CodeMagic tuh buat nge-build langsung ke ini, ke Play Store sama App Store. Nah, kalau misal kalian nggak punya MacBook, buat nge-build-nya bisa pakai CodeMagic. Itu andalan buat bisa, kalau misal kalian itu nggak punya MacBook, bisa pakai CodeMagic. Nah, ini bisa lihat full version dari si roadmap tadi. Yang dari penjelasan saya kurang jelas, mohon maaf banget ya. Nah, sekarang itu ke penjelasan utama itu, apa sih Flutter 2 ini? Jadi Flutter 2 ini adalah upgrade dan yang sangat ini ya, impact-nya itu gede banget gitu. Yang pertama, nah sebenarnya si Flutter itu yang tadi tuh bisa build web itu belum stabil gitu, belum bagus untuk produksi. Nah, sekarang itu di Flutter 2.12 ini, di teknologi ini atau Flutter 2 ini, nah itu lebih ini udah stable gitu, udah bisa dipakai, udah buat production. Update-nya itu ada performance, web specific feature and widget, support for laptop and desktop form factor. Nah, si Flutter web ini bisa juga dibuild ke PWA. Ya agak aneh juga sih, kenapa gak langsung bikin mobile tapi malah bikin PWA-nya. Saya juga masih agak bingung gitu. Nah,
kalian bisa coba buat ngelihat contoh dari contoh apa ya, web Flutter, namanya flutterplasma.dev. Ini tuh dia itu bikin web tapi kayak video gitu buat ngetes web grafik di Flutter. Bisa kalian coba. Di saya sih performanya masih kurang sih, tapi bisa kalian coba sih. Takutnya cuma di device saya aja. Terus di sini ada juga namanya tuh website namanya iRobot. Buat ini ada IoT gitu, tapi si webnya itu dibikinnya pakai Flutter. Terus ada riff.app, bisa kalian buka, ini buat editing. Ini salah satu contoh dari penggunaan Flutter web. Terus di update Flutter 2 ini, si Flutter ini udah stable juga ke desktop, ke macOS, ke Linux, sama Windows. Nah, yang udah dibikin itu ada Preview, Data Table, Control, FFI, to underlying platform. Karena itu update selanjutnya ada more plugin, multiple Windows support, text editing, border accessibility support untuk update selanjutnya yang belum ada di Flutter 2 ini. Nah, di Flutter 2 ini jadi ada dari apa sih? Timnya Ubuntu ngebantuin atau apa ya itu disebutnya itu ngekontribusi kode Flutter buat ini biar jalan di Ubuntu gitu, biar jalan di Linux. Nah, si orang yang ngomong timnya itu ngomong bahwa nanti itu si Flutter ini bakal jadi default choice of future desktop and mobile apps created ke Canonical. Jadi Canonical ini apa sih? Distributor dari pembikin yang buat Ubuntu, publishernya Ubuntu. Nah, ini tuh salah satu contoh Ubuntu tuh mau bikin installer yang dibuat langsung pakai Flutter. Nanti tuh kalau misalnya kita mau install Ubuntu, installernya tuh dibuatnya pakai Flutter. Terus ada update selanjutnya juga di Flutter 2, Microsoft support for foldable device. Nah, di sini tuh kan Samsung itu udah ngerilis HP yang dimana bisa dibagi dua gitu. Bisa layoutnya itu bisa ngebagi dua gitu. Nah, itu kan lumayan sulit itu kalau misalnya kita bikin puyeng gitu. Nah, di Microsoft ini kontribusi juga buat ngebantuin biar Flutter ini support buat foldable device. Jadi kalau misalkan kita ngebagi dua layer, jadi si layoutnya itu bisa ngikutin. Kalau misalkan satu, nanti ngikutin ke satu layer aja. Jadi biar apa ya support lah. Nah, ini contohnya pakai Flutter Gallery. Nah, Flutter Gallery ini sampel ini Flutter, nanti saya share buat code base-nya. Nanti itu salah satu contoh foldable device yang bisa dibagi dua. Agak ribet kan kalau misalkan ini kita itu ceritanya itu bikin khusus buat satu layout, tapi malah ada malah ada satunya malah bisa dibagi dua gitu. Nah, si Flutter ini si tim Microsoft ini ngebantu buat supporting Flutter biar bisa foldable device, biar support foldable device. Mantap juga sih ini. Terus yang kedua, di Flutter 2 ini bahwa di tim Toyota nyatain bahwa dia apa sih buat nge-embedded sistemnya itu pakai Flutter gitu. UI-nya itu pakai Flutter. Kenapa pakai Flutter? Ini ada penjelasannya. Pertama ada high performance, terus ada speed 14 touch mechanic, developer ergonomic, terus faster iteration from customer feedback. Kenapa dia milih Flutter dibanding yang lain gitu buat embedded sistemnya? Nah, apa yang digunain di si ininya di embedded system yang dibuat oleh Toyota pakai Flutter ini? Pertama embedded API plus AGL, terus design development pipeline, lalu lots of help from the community. Lalu
Yang selanjutnya ada update-nya itu null safety. Nah, null safety itu kayak Kotlin ya. Jadi dia itu secara singkatnya itu awareness. Jadi kalau semisal kita bikin variabel, kita tuh harus nentuin ini tuh boleh null atau enggak. Jadi kayak gitu sih buat nge-awareness doang. Kenapa sih kita perlu pakai null safety? Soalnya gini, kalau semisal kita nggak pakai null safety, di mana ini itu program apa ya? Ceritanya itu programnya itu ada 6 prolog yang perlu dibuat, terus ada 3 null handling. Jadi banyak gitu yang perlu diakses. Nah, kalau semisal kita cuma jadi kalau itu udah upgrade-nya itu dengan null safety itu lebih sedikit gitu code yang buat ngeceknya itu. Jadi lebih sedikit, gak perlu cek di sistemnya, tapi langsung gitu. Kita tuh bisa ngasih tahu bahwa ini tuh gak bisa null, ini bisa null. Jadi lebih cepat gitu, lebih performanya bisa lebih cepat, size-nya bisa lebih sedikit. Jadi gak terlalu gendut amat gitu sih, file size-nya juga gak fat banget. Lalu ini ada update-nya itu Google Pay itu nyatain bahwa mereka menggunakan Flutter bisa ngurangin size OPT itu 14%. Terus update si Google Pay ini nyatain, si tim Google Pay-nya itu, si project manager itu nyatain bahwa dengan pakai Flutter ini code base itu bisa lebih sedikit dibanding pakai native. Mungkin kalian nanti bisa lihat di keynote-nya, nanti saya share buat videonya. Nah, ada juga data class. Jadi banyak dari developer Kotlin yang minta buat ngadain data class. Data class ini buat apa sih? Buat bikin model buat kayak respon tadi dari API, bikin data class gitu, buat nge-handle modelnya gitu. Nah, buat dapetin fiturnya itu perlu import data class ini, package data class buat import agar bisa support data class, perlu import ini library. Oh ya, perbedaannya tuh cuma ini doang sih, lebih simpel lah, lebih ke banyak dari ini, sekian banyak ini bisa jadi simple kayak gini. Terus ini, nah dari Flutter 2 itu kan tadi tuh ada beauty, apa sih keunggulan Flutter itu ada beauty, fast, beauty, fast, open sama satu lagi itu apa ya? Oh ya, itulah pokoknya. Nah, di situ ada lagi update-nya, itu portable. Portable itu apa? Jadi lebih ini, dia tuh bisa dipakai di mana-mana gitu. Salah satu contoh aplikasinya ini, Flutter Folio, bisa dilihat ya. Jadi dia itu nyamain si ininya, behavior antara yang mobile, yang desktop sama yang web. Jadi itu bisa ngikutin gitu. Kalau misalkan di mobile tampilannya kayak gini, kalau misalkan di desktop tampilannya beda lagi gitu. Itu nentuinnya tuh sesuai dengan si platformnya. Jadi apa ya? Bisa ngebeda-beda, bisa multi platform gitulah. Jadi portable, bisa di mobile, bisa di web, sama bisa di desktop. Nah, mungkin kalau misal kalian tertarik bisa lihat si GitHub-nya buat nyoba juga. Nah, ini buat demonya bisa di web ini, ada Flutter Folio buat lihat kayak gimana bentukan si webnya. Bagus sih, ini bisa nyesuaiin platform yang dibuat gitu. Kalau mobile tampilannya kayak gitu, kalau desktop atau web tampilannya beda lagi. Nah, ini buat keynote-nya atau keseluruhannya. Pertama ya tadi udah jelasin ya, Microsoft Contributing, Ubuntu. Nah, di sini tuh ada lagi ya Google Mobile Edge SDK for Flutter. Jadi udah bisa support nambahin iklan di Flutter. Kan sebelumnya belum bisa, jadi nambahin banner iklan kayak gitu. Mungkin kalian kalau misal pengen bikin aplikasi yang ada iklannya udah bisa gitu pakai Flutter. Nah, ini buat
rangkuman keynote-nya bisa dibuka. Ya maaf ya bentuknya link. Bisa tulis di YouTube, judulnya itu Flutter Keynote, Flutter 2 Keynote. Itu rangkuman di Flutter 2-nya. Ya, kalau misal dari penjelasan saya kurang dipahami, bisa dilihat ya di Flutter Keynote 2-nya. Oh, ini aplikasi apa aja yang udah dibikin di Flutter? Ada 150.000 aplikasi yang udah dibikin pakai Flutter, bisa dilihat reviewnya. Yang ada banyak sih, ada dari challenge, ada dari ini. Fokusnya. Maaf. Desain. Ya, mungkin kecil aja. Banyak ya udah bagus-bagus semua gitu. Yang mulai dari pakai Maps, ada yang dari challenge. Sebenarnya ada juga yang bikin game, bisa dilihat juga dari challenge apa ya, saya lupa lagi. Ini ada yang pakai augmented reality. Udah banyak sih. Ini yang dibuat dari web, yang tadi Rave.app. Ada lagi, selain itu banyak. Bisa dicek aja sih di dokumentasi. Ya, udah banyak lah, 150.000. Nextnya, nah kalau misalkan kalian udah tertarik, bisa kalian coba di Flutter dokumentasinya di Get Start buat nginstal Flutter di laptop atau ini buat ini SDK-nya, buat install SDK-nya. Bisa dicek di sini. Lalu kalau misalnya malas install SDK, pengen nyoba-nyoba dulu, bisa di dartpad.dev. Lalu ada di CodePen, udah support juga pakai Flutter. Bisa kalian coba. Lalu ada juga di Flutlab, ini buat bikin layout Flutter juga. Ini kalau misal kalian itu malas itu install SDK-nya, bisa ini pakai ini. Malas download SDK-nya, bisa pakai ini. 3 ini. Tapi kalau nggak salah di Dartpad juga, itu download kita masih bisa. Lalu di sini sampel app-nya bisa lihat di galeri.flutter. Banyak. Ini buat liatin komponen-komponen yang support di Flutter apa aja, kayak material komponen sama Cupertino komponen. Terus ada sampel app-nya juga di dalamnya, bisa kalian ini juga. Si GitHub-nya bisa kalian ini juga apa sih? Fork juga bisa diedit juga, atau kalian pengen kontribusi boleh juga. Terus ada Flutter Awesome. Awesome ini buat ini kumpulan aplikasi yang udah dibikin sama user, tapi yang apa ya, pengen apa sih inspirasinya gitu, gimana ya organisasinya. Pokoknya itu aplikasi-aplikasi yang udah dibikin, tapi yang mantap-mantapnya gitu. Yang mantap-mantap, yang bagus-bagusnya udah bikin. Nah, kalau misal kalian malas ngodingnya tuh atau gak punya basic ngoding, kalian bisa pakai ini Flutter Studio App. Jadi ini bisa drag and drop. Kita bisa bikin Flutter aplikasi drag and drop pakai Flutter. Tapi ini dikhususin buat ini sih bisnis aja gitu. Gak bisa pakai ini production kayak aplikasi kompleks itu. Ini cuma bisnis only aja sih, kayak preview doang sebenarnya. Gak bisa benar-benar bikin aplikasi. Di sini bisa juga Flutter udah bisa ini dari Adobe XD, terus diekspor ke kode Flutter. Bisa kalian ini
Ini linknya buat convert Adobe XD to Flutter. Di sini tuh dijelasin pakai plugin di XD sama plugin di Flutter-nya itu ada buat ngehandle-nya itu. Buat ngebikin UI langsung dari XD ke Flutter. Jadi nggak perlu apa ya capek-capek, bisa dibilang drag and drop juga sih. Cuman kodenya itu pasti nggak ada yang nggak sesuai harapan lah. Pasti ada yang ya beda lah gitu kalau misalkan kita ngoding secara langsung sama enggak gitu. Nah, kalian bisa kalau pengen terus update bisa follow Twitter Flutter-nya langsung atau bisa ke YouTube-nya langsung. Ini update-nya banyak di sini. Oh ya, yang tadi tuh Flutter 2 tuh di acaranya itu namanya Flutter Engage. Jadi dia itu kayak acara buat event apa ya? Update tahunan ke tahunan juga sih. Pokoknya ada kalau ada update nanti tuh biasanya Flutter itu bikin acara gitu di YouTube. Nah, kalau sekarang itu bikin online gitu di live streaming YouTube bisa kalian tonton. Nah, kalian itu bisa tonton ulang juga si itunya. Banyak juga kok konten-konten di si Flutter ini tuh di YouTube. Nah, bisa join juga community. Ada di link Flutter Dev-nya. Ini buat official yang disuruh itu yang diinin sama Flutter-nya langsung. Terus kalau misalkan kalian pengen join ke community Indonesia-nya bisa dilihat ada yang di Flutter Indonesia, terus ada yang Dev Bandung. Kalau di Dev Bandung FDB ini sebenarnya sama kayak ADB tapi buat Flutter-nya. Nah, si Flutter Dev Bandung ini ininya lebih apa ya? Sebenarnya gak terlalu rame gitu si grupnya. Lebih kalau misalkan pengen ini kalian bisa join Flutter Indonesia kalau misalkan pengen tanya-tanya soal Flutter atau apa. Terus ada Facebooknya, grupnya juga untuk Indonesia. Sebenarnya banyak sih, gak cuma ini juga. Tapi ini yang paling aktif, ya paling bisa ngerespon di antara grup-grup yang lain. Terus referensi belajar ada dokumentasinya secara langsung. Sebenarnya udah komplit sih, tinggal kalian baca-baca. Terus ini Fireship, ini course, sebenarnya gak course juga sih, bisa dilihat juga si tutorialnya. Ada Risocoder, ini buat belajar state management, bagus nih. Saya juga belajarnya dari sini, dari state management itu dari Risocoder. Terus kalau semisal udah belajar, kalian bisa membuat sebuah ide project nih dari Dr. Code. Kalian bisa follow sosial medianya. Pertama itu buat beginner, kita itu mastering dulu UI elemennya. Yang pertama bikin calculator apps atau login apps UI doang, terus food app UI, movie app UI. Jadi cuma UI-nya doang gitu. Atau juga kalian bisa nge-cloning aplikasi kayak Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain kayak gitu. Cloning aplikasi yang udah jadi bisa. Pokoknya kita tuh mastering dulu si UI elemennya. Kita tuh hafalin dulu si UI elemennya sama adaptasi buat ini bikin UI-nya. Terus ke intermediate, kalian bisa bikin Pomodoro apps, clock apps, to-do list apps, sama note apps. Ini lanjutannya gitu, buat nambahin action pada UI. Kan ini ya bisa dibilang UI-nya doang. Nah, sekarang udah ada actionnya itu lebih advance gitu, lebih ada logisnya lah. Mungkin ada database-nya, kayak note app sama to-do list app pasti pakai database ya. Belajar database kayak Firebase sama SQLite. Terus ada advanced project ide. Terus kita tuh bisa langsung belajar ke HTTP. Intinya tuh consuming API ya, fetch data ke internet. Bisa bikin COVID apps, news apps, decide apps, atau weather apps. Nah, ini tuh API-nya yang news app, COVID apps, decide apps, sama weather apps sudah banyak ya. Tinggal kalian cari aja, terus kalian pelajari gimana cara dapetin respon dari API, consuming API design gitu. Bisa belajarnya itu pakai ide ini, project ini. Terus ada ke exportnya, mulai ke exportnya itu mulai belajar ini backend service-nya gitu, kayak misalkan nanti tuh ada notifikasi kan, ada
autentikasi kayak token kayak gitu, terus ada blog app, e-commerce app, ini udah expertnya kalian bisa bikin project-project yang kayak gini. Ini buat learningnya sih. Nah, kalau pengen belajar di YouTube, ya tadi ya yang tadi saya udah cantumin juga, ada Flutter, ada Reservoir juga. Terus kalau misalkan pengen bahasa Indonesia yang full lengkap, ada Mas Eriko atau Om Riko Darmawan Handoyono. Nah, dia itu yang paling lengkap lah bikin apa sih tutorial Flutter-nya itu paling lengkap bahasa Indonesia itu cuma beliau gitu. Nah, beliau ini juga ngejelasinnya itu dari fundamental Dart-nya sampai ke state management. Saya juga belajar juga state management Qubit dari beliau. Nah, beliau juga yang handle ini grup Flutter Indonesia yang jadi adminnya gitu. Yang jadi adminnya itu beliau. Kalian bisa subscribe. Sebenarnya kalau misalnya Indonesia ya ini udah lengkap gitu. Silabusnya juga udah disediain, tapi ya cuma itu bedanya itu kalau semisal course itu kan dikasih apa ya namanya itu submission, paling kalau di sini enggak. Nah, kalau semisal kalian pengen ada tantangannya, submissionnya bisa ikutin course-nya, ada di coding, ini build with Angga, ada udah coding, refactory, UDK sama Sunbird Code. Ini yang saya tahu ya. Nah, kalau misal yang build with Angga, ini mentoringnya sama Pak Enrico-nya langsung. Tuh, kalian bisa belajar UI elemen bisa dari langsung build Angga. Banyak juga sih yang lulusan dari build with Angga. Bisa kalian lihat sih. Untuk harganya sih saya kurang tahu ya. Ini cuma referensi course doang. Nah, biasanya yang ngasih beasiswa gratis itu di coding sama Yuda Coding. Kalau misal kalian pengen dapetin kesempatan itu, follow terus sih sosial media antara di coding atau Yuda Coding. Biasanya itu ngasih course gratis buat Flutter dari beginner sampai ke intermediate. Nanti itu kalian disuruh, kalau udah coding tuh disuruh interview, kalau di coding itu biasanya ngisi form kayak gitu sih. Untung-untungan coding tuh. Ya mungkin sekian saja dari saya. Ada yang tanya, boleh ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan. Maaf ya ngejelasinnya agak belibet. Oke, nggak apa-apa, Man. Oke nih, kalau jadi mau bingung bisa ditanyain sih. ya udah. Jadi buat teman-teman nih boleh langsung bertanya. Dan udah ada sebenarnya, Man, udah ada pertanyaan nih. Oh, udah ada. Saya kali sih. Apa? Nggak apa-apa. Dari mau ngecek langsung atau mau disebutin aja? Oh, sebutin aja sih, Kang. Oke, dari Fani Muhammad. Izin bertanya. Tadi dijelaskan untuk connect ke API itu bisa menggunakan HTTP atau DIO. Apakah DIO itu sejenis protokol internet atau apa? Mohon penjelasannya tentang DIO, Kang. Terima kasih. Jadi HTTP package kayak gimana ya? Jadi itu buat consuming si API-nya, jadi buat ya bener sih HTTP handler, sebenarnya HTTP handler sih sebutnya buat consuming dari API. Jadi kita tuh buat dapetin kayak base URL-nya itu misalkan get post delete sama gitu tuh buat ngehandle HTTP itu tuh pakainya DIO sama HTTP package yang ininya. Tapi bedanya antara HTTP sama DIO itu lebih lengkap. Ya bisa dibilang HTTP handler ya gimana ya sebetulnya library buat handle HTTP buat fetching internet. Mungkin pertanyaan bisa diulang lagi, Kang? Oke, jadi tadi dijelaskan untuk connect ke API itu bisa menggunakan HTTP atau DIO. Nah, apakah DIO itu sejenis protokol internet atau apa? Ya, itu HTTP handler gitu buat dapetin ini. Kalau di web itu kayak apa ya? Kalau di web biasanya langsung ya. Mungkin kalau di Android namanya itu kayak retrofit lah. Retrofit juga sebetulnya bingung ya. Pokoknya HTTP handler. Ini tuh buat ngehandle get API gitu. Pokoknya apa ya sebetulnya? Ya HTTP handler sih sebetulnya.
dibilang. Mungkin bisa ini cukup puas. Oke, mungkin buat Fanny mungkin semoga puas jawabannya. Oke, itu Ya udah bisa dibilang dijawab, sudah terjawab, gimana? sudah terjawab. Terima Masih kasih. bingung. Udah terjawab. Maaf ya kalau misalkan ini agak aneh gitu. Oke, nah boleh teman-teman yang lain juga. Kita masih ada beberapa waktu lagi yang mau bertanya langsung. Oke, jadi nah ini ada yang bertanya nih lagi dari Indra. Izin bertanya juga. Saya masih pemula nih. Tadi dijelaskan juga bisa pakai VS Code tanpa Android Studio ya. Nah, Ya, nanti benar. buat projectnya apakah bisa juga lewat VS Code tanpa Android Studio-nya? Masih bisa. Tapi yang maksud saya itu pakai Android Studio itu jadi gini, ada beberapa case yang dimana kita itu perlu ngebuat keystore, apa ya namanya itu, buat keystore itu buat upload ke Google Play misalkan. Nah, keuntungan pakai Android Studio itu cuma itu doang sih. Ngebuildnya tuh buat ngerilisnya gitu. Tapi kalau misal build biasa aja, misalkan build APK-nya doang, VS Code juga udah cukup, udah mumpuni lah, udah bagus gitu. Banyak juga kok yang pakai VS Code, udah banyak. Kebanyakan emang pakai VS Code. Kayaknya cuma saya doang sih yang pakai Android Studio. Soalnya kebiasaan sih udah biasa pakai Android Studio. Berat juga kan Android Studio. Jadi gak harus juga. Nah, kalau misalkan install apa ya? Jadi buat install VS Code tanpa Android Studio itu dia itu perlu install SDK-nya, SDK-nya doang, SDK Android-nya doang. Itu kalau misal males install Android Studio-nya. Jadi perlu SDK-nya doang. Bisa aja sih kalau misalkan punya kuota banyak, install dulu Android Studio, terus hapus lagi. Itu cuma dapetin si SDK-nya doang. Kalau misal pengen pakai VS Code doang gitu. Mungkin itu aja sih. Jadi bisa gitu, bisa pakai VS Code juga, gak harus pakai ini, gak harus pakai Android Studio. Kalau Android Studio itu kalau misal pengen rilisnya itu ke Play Store, soalnya perlu bikin ini keystore gitu. Paling gitu sih. Oke, terima kasih buat Kang Iman atas jawabannya. Nah, kalau nggak ke Play Store berarti bisa ya? Indra nanya lagi. Bisa ya, misalkan kita itu cuma apa ya, ada update terus ke klien doang gitu, gak ke, jadi testingnya itu testing internal gitu, cuma ngirim APK-nya langsung delivery, bisa langsung pakai ini, bisa langsung pakai command line juga bisa langsung, jadi nggak usah pakai VS juga bisa, selama dia ada Flutter SDK ya bisa di command line juga. Memang kelihatannya kalau buat yang apa ya, laptop atau spek komputernya yang low end, mid end gitu ya, memang disarankan mungkin Visual Studio Code kali ya. Visual Code ya, ya benar banget. Nah, sebenarnya ada juga kemarin tuh di grup di komunitas Flutter itu ada yang pakai Vim, tapi nggak tahu sih itu bisa enggaknya. Soalnya soalnya yang penting itu si command line-nya itu si Flutter. Ya itu di Android juga gitu apa ya? Pakai command line kene gitu. Ya masih pakai command line. Kayak Flutter run, Flutter build, ya masih pakai command. Jadi mau pakai di apapun sebenarnya bisa, tapi ya Pak yang enak itu Visual Studio atau Android Studio gitu sih. Oke, udah dijawab tuh, sip mantap. Oke, boleh nih, ada lagi, masih ada beberapa waktu. Siap. Oke, ini ada nih pertanyaan dari Noval Fawas. Wah, mantap. Izin bertanya, untuk pembuatan aplikasi multi-platform ke depannya apakah mungkin Flutter bakal terus didukung oleh Google? Mengingatkan sekarang ini adalah Kotlin multi-platform dan juga Kotlin adalah salah satu bahasa yang didukung oleh Google itu sendiri. Nah, gimana tuh? Saya nggak bisa jawab full ya. Sebenarnya bisa dibilang iya atau tidak juga sih. Tapi kedepannya pasti ya. Soalnya kan pertama itu yang tadi si Flutter ini kan udah jadi nanti tuh jadi base buat ini apa ya? Buat Google Voice ya tadi kan udah dijelasin. Jadi masih bisa tetap, tapi ya tahulah Google itu gimana ya, nggak bisa dibilang itu. Saya juga agak bingung sih Google, soalnya di native juga ada juga
namanya tuh Android Jetpack Compose. Dia itu mirip Flutter. Nah itu tuh jadi gimana ya? Banyak versinya gitu. Jadi gak bisa di kita ini juga apa sih terawang juga. Soalnya ya Google-nya sendiri kadang pelin-pelan juga gitu. Yang tadi kan katanya Google Fuchsia mau rilis tapi mau gantiin Android, tapi ya Androidnya juga masih update terus, masih jauh. Sekarang udah berapa ya? Saya lupa lagi ya. Udah ke 11 12 ya, lupa lagi. Memang udah ada update lagi, belum diganti-ganti gitu sih Androidnya juga. Sama ya benar, Kotlin itu sebenarnya ada juga udah support multi-platformnya udah ada gitu. Bisa kalian cek namanya apa ya? KNN. Saya lupa lagi. Tapi sebenarnya kan Kotlin itu yang buat base code-nya itu IntelliJ kalau saya. Mungkin bisa dicek sih. Nah, kalau misalkan dibilang Flutter ini bakal di-support terus sama Google, ya pasti iya sih. Soalnya kan dia itu emang apa ya, buat ngesaingin si React Native lah intinya tuh. Dart-nya juga buat ngesaingin JavaScript kayak gitu sih. Ya walaupun yang tadi walaupun masih ngerendernya itu pakai JavaScript kayaknya gitu, masih pakai JavaScript ya, tapi dia itu pengen bukan nyaingin ya, nge-replace sih, ngegantiin kasarnya apa tuh si Dart itu dibikin sama Flutter dibikin tuh sebenarnya buat nyaingin sih. Jadi si Flutter itu apa ya, si Google tuh punya base code sendiri kan. Kalau Android sebenarnya Android itu kan nggak full punya ini ya, punya Google ya kalau nggak salah, masih ada Linux kernel. Jadi ya mungkin Google tuh pengen ini tuh, pengen punya sendiri tuh ya gini. Gimana ya jelasinnya, agak bingung saya. Pokoknya ya pasti di support soalnya memang ini. Terus alasan mungkin kenapa bisa terus di support, sekarang itu komunitasnya udah gede gitu, udah banyak yang ini, udah grow up, jadi bisa dibilang mesti akan terus disupport. Paling itu sih jawabannya. Oke, terima kasih jawabannya. Mungkin semoga ngejawab nih buat Ya, Nova. walaupun Google tuh masih ngembangin Kotlin sama Jetpack gitu, Android Jetpack gitu. Jadi kayak berbarengan gitu ya, Google ngembangin Kotlin terus gitu sih juga. Iya, apa sih, ada tim-timnya gitu kan. Biasanya itu Google tuh ada tim-timnya buat ini engine ini. Iya sih. Oh ya nih, Gak bisa ditebak kan sebenarnya. kata Noval juga mungkin Google juga sedang bimbang nih mau fokusnya kemana. Asli sebenarnya ya kalau dilihat Android Jetpack itu apa ya, udah mirip gitu. Yang Compose udah mirip sama kayak Flutter gitu build-nya itu. Terus ada lagi Kotlin ini. Kotlin yang ini cross platform ini, jadi ya pengen fokusnya tuh nggak tahu yang mana, tapi kalau disupport ya pasti disupport sih. Kalau buat fokus itu masih kurang tahu saya juga, emang aneh ya, bukan aneh sih, nggak tahu sih, terserah company-nya gitu. Oke, mungkin Google juga kebanyakan dana tuh, kata Indra, mau buang-buang. Buang-buang duit. Oke, mungkin ada lagi nih teman-teman, atau sambil nunggu nih dari saya deh sama pengurus pengen nanya nih. Nih kan masih banyak nih, terutama dari pengurus juga sebenarnya yang pemula gitu di Dart gitu. Nah, kalau belajar Dart itu cukup sampai mana gitu untuk menjadi fondasi belajar Flutter? OP sih Kang, itu OP udah top sih, udah paling ini. Soalnya lebih banyaknya di OP, kayak OP-nya itu kayak Java banget sih sebenarnya, kayak abstract class juga ambilnya dari Java kan, enum class. Jadi dia itu gimana ya? Bisa dibilang kayak JavaScript, tapi bisa dibilang kayak Java juga gitu, kayak C# juga. Saya juga lihat di komunitas banyak yang pindahannya itu dari C# ke Flutter itu gak terlalu susah gitu. Malahan lebih enak katanya itu. Jadi ya itu sih. Kembali lagi. Oke, berarti intinya mah yang penting OP kalau misalkan OP ya, Object Oriented Programming sih. Ya lihat juga kan, bisa dilihat juga kan si build UI-nya juga nge-object gitu kan. Gimana ya jelasinnya?
Pokoknya objek kayak gitu kan nge-build itu nge-build UI-nya itu agak banyak kayak gitu gitu. Oke. Ada lagi nih pertanyaan. Ini sebenarnya Boleh kan? sesuai dengan kondisi sih di perkuliahan. Jadi kan gini, Boleh. kalau di kuliah tuh kan kita ada mata kuliah PBO ya, itu pakainya Oh bahasa ya. Java. Nah, kalau misalnya kita ke Dart gitu, pindah itu lebih mudah nggak gitu kalau misalnya kita udah belajar dulu di Lebih mudah. Java? Lebih mudah ya? Saya pribadi ya lebih mudah sih. Tapi pasti lebih mudah soalnya kalau Java kan buat mainnya juga panjang gitu. Static argumen main, tapi ini karena ini base-nya dari C++ juga, mungkin kita bisa lebih gampang gitu. Bikin mainnya juga cuma ya kayak C++. Kayak C++, kayak JavaScript. JavaScript udah. Ya ada ya. Ya Jadi berarti nggak terlalu sulit lah. harus susah ya. Iya. Pasti. Bahkan kayaknya lebih mudah deh. Kayaknya lebih terbantu gitu kalau misalkan dari Java gitu. Oke, berarti ya berguna juga sebenarnya. Asli. Berbeda juga itu. Malah coba aja, wah kayaknya ini bisa jadi saran sebenarnya. Nanti Iya bener kan. mata kuliah pemrograman Tapi ya, mobile. masih pakai titik koma kan, jadi masih bisa lah. Iya, Titik koma nggak terlalu jauh. Kan Kotlin masih udah enggak gitu, jadi agak sulit kalau misalkan dari Java ke Kotlin masih. Menurut saya itu agak sulit tapi kalau misalkan dari Java ke Dart itu kayaknya lebih mudah gitu. Iya sih benar. Nah, ada penasaran lagi nih, saya pengen tanya lagi nih. Kan kalau saya sempat ngelihat dulu, pernah apa ya, nyoba-nyoba juga gitu Flutter. Nah, kalau dilihat Flutter tuh kan sintaksnya tuh emang nested banget ya, parantesisnya gitu, kurungnya ya. Ya, Nah, itu cara ngatasi ya masalahnya benar. gimana itu? Ada yang sebenarnya itu tuh kayak gaya masing-masing gitu. Gaya apa ya? Style. Gimana enaknya gitu lah, gimana style masing-masing. Yang pertama itu ya tadi atomic tadi. Jadi atomic design tuh misahinnya tuh ke bagian yang paling terkecil, yang agak besar, terus agak besar lagi. Terus bisa juga sebenarnya kita tuh bikinnya tuh kayak ini apa ya? Disimpan di variabel. Tapi ya itu kurang bagus juga sih. Lebih baik bikinnya itu per komponen. Jadi kalau misalkan bikin page, ini khusus komponen page ini. Terus bikin upbar itu kayak ya itulah upbar itu bikin khusus buat komponen upbar. Jadi ketika kita tinggal manggil cuma satu class doang gitu. Kita bikin komponen lagi di kelas lain. Ya mungkin kalau misalkan pengen gimana cara misahin komponen, kita bisa belajar atomic design gitu. Namanya itu kayak sebenarnya kayak di React Native ya. Bisa kita lihat ya atomic design. Yang mungkin bisa belajar. Nah ini. Jadi prinsipnya itu misahin ke paling yang terkecil. Terus kalau misalkan ini ke yang agak ini, kalau misalkan layoutnya udah agak banyak, misahin lagi ke ke agak banyak, ke molekul, terus ke organism. Nah, bisa sampai ini doang sih sebenarnya. Jadi lebih enak, lebih gampang, lebih update, ya lebih mudah di development dibanding kita bikinnya itu ngebarbar gitu. Apa sih ngebikinnya itu satu-satu gitu kan, ya terus ya gitulah pokoknya tuh bikinnya itu satu-satu gitu emang agak ribet gitu. Ke dalam gitu kan panjang jadinya, capek juga kita nulis gitu. Ya mungkin itu alasannya kita itu adaptasi agak lama kalau misalkan ke Flutter. Kalau misalkan kita dari native, dari React Native, mungkin agak lamanya itu di sana sih. Buat UI-nya itu emang agak ribet gitu sih. Emang awal juga saya kurang biasa gitu. Tapi lama-kelamaan udah biasa, jadi bisa gitu. Paling itu kalau misalkan selain itu pakai state management juga bisa, itu lebih worth it sih. State management biar misahin logis code-nya sih sebenarnya. Tapi lebih worth it juga. Misahin state-nya juga lebih worth it gitu. Oke, makasih jawabannya. Tadi ada yang sempat acungkan tangan kalau nggak salah.
Itu Andre Goten gimana? Mau bertanya tadi? Atau kepencet itu? Kayaknya memang kepencet kayaknya ya. Kepencet ya. Iya, oke deh. Paling terakhir deh kalau misalnya gimana nih teman-teman, ada yang mau nanya dulu nggak? Sebelum pertanyaan terakhir nih dari saya nih. Oke, ya udahlah, kita karena waktu udah mau habis. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Kalau misalnya ada dari developer React Native gitu mau hijrah gitu misalnya ke Flutter. Oh, Nah, itu gimana tuh? Apakah ada shortcut pembelajarannya nggak atau gimana? ada di Flutter Dev-nya udah disediain. Kayaknya emang apa ya? Emang sengaja gitu. Gimana ya, emang Biar pada bikin pindah gitu. saya emang asli kan ini tadi itu bikin eh, ini buat migrasi dari ini. Nah, ini ada from another platform. Oh, Jadi kayak emang udah, wah ini sepertinya kayak oh iya udah ada tuh. ini bisa kalian baca sih. Dimulai dari si JavaScript-nya, function-nya ini kayak ngebandingin tuh ini. Suprinya kayak lebih sedikit, nah ya sama aja sih. Kayak bedanya. Iya sih benar. Udah Udah disiapin berarti ya. siapin kan udah. emang kayaknya emang udah tahu gitu pasti ada yang migrasi. Oke, makasih pertanyaannya atas jawabannya dan juga teman-teman yang udah bertanya terima kasih juga. Nah, mungkin untuk pematerian dari Iman ini lumayan bagus juga gitu ya. Oke, sebelum dari saya kesimpulan, mungkin dari Iman ada kesimpulan nggak? Ya mungkin dari saya gini. Jadi kalau misalkan Flutter ini memang sih bisa build multi platform itu dari mobile, desktop, sama web. Tapi ingat ya, bisa bukan berarti bagus. Itu sih intinya. Jadi gak selamanya yang walaupun bisa gak sebagus yang kita harapin. Contohnya ya di saya gitu, ada juga masih bug, masih ada problem, masih ada isu. Jadi ya sebenarnya bukan gak bagus ya, tapi ya maklumi lah, namanya juga masih development ini. Jadi intinya itu jangan terlalu apa ya, nge, nge apa ya, mengagung-agungkan, tapi biasa aja gitu ke Flutter tuh. Jangan terlalu ini. Intinya itu cuma itu doang sih. Jangan terlalu mengagung-agungkan dan jangan ini juga meremehkan. Biasa aja. Oke, baik mungkin itu terima kasih lagi buat Iman udah nyampein dan nyempatin waktu nih ya di Sabtu hari ini. Oke. Nah mungkin kesimpulan dari saya sebenarnya ini ada harapan juga sih. Kalau ngelihat tadi gitu ya, Flutter banyak banget nih fitur-fiturnya gitu. Jadi saya malah pengen gitu, ntar kan di RPL terutama itu ya, di semester 5 tuh ada matkul pemrograman mobile gitu ya. Wah coba aja nih kalau bisa pakai Flutter, wah gitu. Kalau boleh sih, tapi bebas itu mah. Ya sih, Terserah. bebas ya. Tapi memang tergantung dosen dan kurikulum sebenarnya ya. Iya, benar kan. Oke, baik. Benar banget. Untuk acara kita sebelum tutup sih ada lagi informasi nih dari Kompetegram. Jadi misalnya buat teman-teman yang pengen request itu materi tentang open class, itu bisa langsung kirim aja nih di link berikut di bit.ly/request strip OC strip KTG. Itu bisa kalian request tentang materi dan juga tentang ini siapa pematerinya gitu. Misalnya pengen request saya pengen belajar yang modern-modern gitu ya. Misalnya di kuliahan jenuh gitu dengan kurikulumnya, boleh nih request di sini. Dan juga kita akan insya Allah mengadakan lagi setiap bulan, berarti kemungkinan di bulan Mei sih ya. Bisa jadi mungkin sambil ngabuburit kali ya, sambil puasa tuh kan. Dan juga karena kita sebenarnya udah mendekati puasa juga ya, kami dari Kompetegram juga meminta maaf itu bila banyak kesalahan dan banyak acara-acara yang belum terlaksana atau yang belum terselenggara dengan baik gitu ya. Nah, semoga nanti kita dapat meningkatkan lagi kinerja dan acara-acara selanjutnya. Dan juga terima kasih buat yang telah hadir semuanya. Sampai jumpa di Open Class selanjutnya, Open Class 4 di bulan Mei. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih buat Kang Reynaldi atas apresiasinya. Ya sama-sama.